Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisa Zahra Azura dengan NPM 216900013 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kloropita atau alga hijau. Berikut materinya. Yang pertama ada sejarah. Sejarah kloropita algae merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Istilah algae berasal dari bahasa Latin alga, yang berarti ganggang laut atau yang lebih populer dengan istilah rumput laut. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan algae disebut algologi. Padanan kata untuk algae dalam bahasa Yunani adalah phytos, sehingga ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan algae juga disebut fikologi. Beberapa istilah lain yang biasa digunakan untuk algae, misalnya Ponscums, Frogs Beetle, dan Water Mosses, dan Sweetes. Ganggang hijau atau green algae diberi nama berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau. Warna hijau ini ada karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B, di samping jenis pigmen yang lain yaitu koroten dan xanthofil. Bentuk kloroplasnya pada ganggang hijau bermacam-macam. Ada yang seperti mangkuk, misalnya pada Midonas, berbentuk spiral misalnya pada Spirogyra, dan bentuk seperti bintang. Alga hijau meskipun disebut alga, sebenarnya secara struktur dan biokimia lebih mendekati tumbuhan. Saat ini bahkan banyak botanis atau ahli tumbuhan yang memasukkan dalam kelompok tumbuhan. Kloropita atau ganggang hijau terdiri kurang lebih dari 7.000 jenis yang hidup di perairan maupun di daratan. Sejumlah ganggang hijau hidup di air laut, namun sebagian besar hidup di air tawar. Ganggang hijau ada yang hidup soliter dan ada yang berkoloni. Ganggang hijau uniseluler dapat bergerak bebas karena memiliki flagella. Beberapa jenis ganggang hijau yang berkoloni mempunyai alat pelekat dan substrat yang membentuk melekat kuat pada bebatuan di dasar perairan. Yang kedua ada struktur sel. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel tersusun atas dua lapisan dalam yang tersusun atas selulosa dan lapisan luar tersusun atas pektin, tetapi beberapa bangsa Volcoles dindingnya tidak mengandung selulosa, melainkan tersusun oleh glycopeptide. Dinding sel Coprolapales mengandung silan atau manan. Banyak jenis Corophysae mempunyai tipe ornamentasi dinding yang berguna dalam klasifikasi. Yang kedua ada kloroplas, terbungkus oleh sistem membran rangkap. Pigmen yang terdapat dalam kloroplas yaitu klorofil A dan klorofil B, beta karoten serta berbagai macam xanthofil. Kloroplas dalam sel letaknya mengikuti bentuk dinding sel. Pada umumnya satu kloroplas tiap sel, tetapi pada Siponales signemales terdapat lebih dari satu kloroplas tiap sel. Bentuk kloroplas sangat bervariasi. Yang ketiga ada inti. Klorophysae yang mempunyai inti seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu diselubungi oleh membran inti dan terdapat nukleus serta kromstin. Inti umumnya tunggal, tetapi jenis anggota yang tergonal dalam bangsa Sinopales memiliki inti lebih dari satu. Yang keempat ada cadangan makanan. Pada kloropita seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu berupa amilum tersusun oleh amilosa atau rantai glukosa tidak bercabang dan amilopektin rantai glukosa yang bercabang. Sering sekali amilum ditemukan dalam granula bersama dengan protein dalam plastida disebut pirenoid. Tetapi beberapa jenis tidak memiliki pirenoid, yaitu pada golongan klorophysae yang telah tinggi tingkatannya. Pirenoid dapat digunakan sebagai taksonomi. Yang ketiga ada taksonomi dan klasifikasi. Taksonomi dari kloropita sendiri ada Kingdom Plantae, Divisio Chlorophyta, kelas Chlorophysae, ordo Halimedales, genus Caulerpa, spesies Caulerpa racemosA. Yang pertama, kloropita memiliki satu kelas yaitu Chlorophysae dan ada 4 ordo, yaitu yang pertama ordo Volvocales. Pada umumnya memiliki unicellular sel sempurna atau punya mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan organel. Bentuk tubuhnya ada yang unisel, koloni, dan filamen. Ordo ini yang memiliki flagel dan ada juga yang tidak memiliki flagel. Pada umumnya fototaksis positif, atau bila ada cahaya maka akan mendekati cahaya tersebut. Yang kedua ada ordo Tetrasporales. Bentuk selnya ada yang unicellular, yang koloni. Hewan ini tidak memiliki flagel. Yang ketiga ada ordo Chlorococales. Hewan ini memiliki bentuk unisel dan koloni dan tidak memiliki flagel.
Yang keempat ada Ordo Cinematales. Pada umumnya Eusel, koloni filamen atau desmid tidak memiliki flagel. Biasanya hidup di air tawar atau payau. Yang berbentuk koloni ada yang menghasilkan lendir yang mengapung dan menimbulkan bau busuk. Berikut gambar dari taksonomi Chlorophyta. Yang ketiga ada karakteristik dan morfologi. Karakteristik umum dari Chlorophyta sendiri yang pertama ada berwarna hijau terang, yang kedua kosmopolitan atau bisa hidup di air tawar, payau, asin dari ologotrof sampai eutrof. Yang ketiga memiliki anggota terbanyak. Yang keempat eukariot atau umumnya unicellular. Yang kelima ada ya unisel, koloni, dan filamen. Yang keenam, pigmen yang dimiliki yaitu klorofil A, B, karoten, dan beberapa xanthofil. Yang ketujuh, dinding sel terbuat dari selulosa atau polimer selulosa atau manosa atau hemiselulosa. Ada karakteristik khusus. Yang pertama, sebagian anggota memiliki flagel. Yang kedua, bentuk flagel isokontae, jumlah dan letak sangat bervariasi. Sebagian anggota memiliki flagel. Yang ketiga memiliki jumlah 6.000 anggota. Yang keempat alkena dengan green algae memiliki klorofil A dan B. Yang kelima termasuk organisme yang paling tua atau lebih dari 2 miliar tahun yang lalu. Karakteristik dari morfologi adalah sebagai berikut. Alga hijau memiliki ciri talus menyerupai lembaran berupa lembaran lebar maupun kecil. Talus yang berupa lembaran kecil membentuk rumpun menyerupai jaring dengan berekspansi radial tapi lembaran berombak. Warna hijau cerah hingga hijau tua. Talus berwarna gelap pada bagian tertentu, terutama dekat dengan bagian pangkal karena sedikit penebalan. Yang keempat ada metabolisme dan cara pengendaliannya. Metabolisme alga adalah sekumpulan reaksi kimia dalam sel organisme yang dilakukan untuk bertahan hidup. Alga memanfaatkan nutrisi yang diperoleh dari fotosintesis, yaitu glukosa, gluserol, dan asetat, dari perairan untuk diubah menjadi energi. Yang pertama, ada secara vegetatif. Cara vegetatif perkembangan biakan dilakukan dengan cara fragmentasi tubuhnya dan pembelahan sel, serta pembentukan sporik, yaitu dengan membentuk aplanospora, yaitu spora yang tidak dapat bergerak. Yang kedua ada secara aseksual. Secara aseksual yaitu dapat membentukkan zoospora, aplanospora, hispanospora atau spora, dan konjugasi. Konjugasi yaitu sel protoplas tumbuhan 1 ke tumbuhan 2. Cara pengendaliannya, alga hijau juga ditemukan di lingkungan semi akuatik yaitu pada batu-batuan dan kulit batang pohon yang lembab atau protozoos dan Trentepotia. Beberapa anggotanya hidup di air yang mengapung atau melayang. Beberapa jenis ada yang hidup melekat pada tumbuhan atau hewan. Beberapa cara untuk mengendalikan alga. Yang pertama, gunakan klorin untuk membunuh alga, dan 2, sedot alga mati. Berikut referensi dari materi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.